I saw your eyes, a sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, selamat berjumpa lagi. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk transformasi, yaitu rotasi. Untuk rotasi nanti bisa dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau misalkan titiknya itu A, Y dirotasi dengan pusat 0 dan sudut rotasi 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen sama dengan min Y, X. Kemudian yang kedua, rotasi 90 derajat searah jarum jam. A, Y dirotasi dengan pusat 0 dan sudut 90 derajat, maka A aksen menjadi Y, min X. Kemudian yang ketiga, rotasi 180 derajat searah atau berlawanan jarum jam, itu sama aja. A, Y bayangannya menjadi A aksen min X, min Y. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa untuk rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, kalau dia berlawanan arah jarum jam maka sudutnya positif. Jadi kalau 90 derajat berlawanan arah jarum jam maka sudutnya 90 derajat itu adalah positif. Bayangannya tadi adalah min Y, X. Kemudian yang kedua, kalau rotasinya itu 90 derajat searah jarum jam, maka sudutnya adalah sudut negatif. AXY tadi menjadi A aksen Y, min X. Kemudian yang kedua, kalau nanti ketemu sudut rotasinya itu adalah min 270, jadi min 270 nanti rumusnya sama dengan sudut 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat itu sama dengan min 270 derajat, AXY menjadi A aksen min Y, X. Sedangkan untuk yang sudut 270 derajat itu sama dengan sudut min 90 derajat. A, Y bayangannya A aksen adalah Y, min X. Jadi kalau misalkan nanti kamu hafal 3 skema ini, itu sama artinya kamu hafal dengan 5 buah rumus rotasi pusat 0 dengan sudut 90, min 90, 180, 270 dan min 270 derajat. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh untuk rotasi. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik A dengan koordinat min 4,5 oleh rotasi 90 derajat searah dengan jarum jam. Karena dia 90 derajat searah dengan jarum jam, maka sudutnya adalah sudut negatif. Sehingga dari koordinat A, Y tadi, kalau rotasinya 0, min 90 derajat, maka aksennya adalah Y, min X. Sehingga kalau titiknya ini tadi, min 4,5 dirotasi dengan sudut min 90 derajat, bayangannya adalah Y, min X. Berarti ini tinggal kita tukar tempatnya. A aksen, Y nya dibalik jadi 5, kemudian X nya berlawanan. Kalau ini X positif pindah belakang jadi min X, ini pindah jadi positif 4. Jadi bayangan titik min 4,5 oleh rotasi 90 derajat searah jarum jam menghasilkan bayangan A aksen adalah 5,4. Kemudian yang kedua, rotasi 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Karena berlawanan arah maka sudutnya positif. A, Y menjadi A aksen min Y, X. Sehingga kalau titiknya tadi A itu min 4,5,
dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam, maka A aksen menjadi, ini ditukar, pindah depan jadi negatif 5, X nya pindah belakang jadi negatif 4. Kemudian yang ketiga, rotasi 180 derajat. A, E, Y dirotasi 180 derajat menghasilkan bayangan A aksen min E, min Y. Sehingga kalau titiknya tadi A itu adalah min 4,5 dirotasi 180 derajat, maka bayangannya nanti A aksen X jadi min X, berarti min 4 jadi 4, kemudian 5 jadi min 5. Jadi bayangannya adalah 4, min 5. Kemudian yang terakhir, titik A dengan koordinat min 4,5 dirotasi 270 derajat. Kalau 270 derajat tadi itu sama artinya dengan min 90 derajat, sehingga sama nilainya dengan contoh yang pertama. A, E, Y dirotasi 270 derajat, bayangannya adalah Y, min X. Jadi kalau di sini tadi A nya adalah min 4,5 dirotasi 270 derajat, maka bayangannya adalah 5,4. Sehingga untuk bab transformasi, khususnya untuk rotasi, maka kamu harus hafal 5 buah rumus, yaitu rotasi 90 derajat yang nilainya sama dengan min 270 derajat, kemudian min 90 derajat itu sama dengan 270 derajat, kemudian yang berikutnya adalah rotasi 180 derajat. Khusus untuk yang rotasi dengan sudut 180 derajat itu entah searah ataupun dia berlawanan arah jarum jam, rumusnya sama. A, E, Y, A aksen menjadi min E, min Y. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua yang berkaitan dengan soal yang sudah merupakan gabungan dari dua rotasi atau lebih. Contoh, tentukan bayangan titik B dengan koordinat 5,6 oleh rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, kemudian dilanjutkan rotasi 180 derajat searah dengan jarum jam. Untuk langkah pengerjaan, kita mulai dari yang pertama dulu. A, E, Y dirotasi 90 derajat karena berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya adalah positif, sehingga menghasilkan bayangan A aksen itu adalah min Y, X. Kalau tadi titiknya B, ya ini tinggal nulis saja B 5,6 dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya atau B aksennya adalah min Y, X, berarti ini menjadi 6,5. Kemudian setelah ketemu B aksen dengan koordinat 6,5, berikutnya dilanjutkan rotasi 180 derajat searah jarum jam. Kalau rotasi 180 derajat tadi kan gini, kalau A tadi E, Y dirotasi 180 derajat, maka A aksen tadi adalah min X, min Y. Kalau ini B aksen titiknya 6,5 dirotasi 180 derajat, maka bayangan akhirnya atau bayangan yang kedua menjadi
min 6, min 5. Sehingga kalau nanti kita menemukan dua rotasi yang berurutan, maka nanti cara pengerjaannya adalah bertahap. Titik B nya tadi dirotasi dulu 90 derajat berlawanan arah jarum jam, ketemu 6,5. Kemudian titik 6,5 dirotasi lagi dengan sudut 180 derajat, maka bayangan akhirnya adalah min 6, min 5. Sehingga dari soal yang kedua, tentukan bayangan B 5, min 6 oleh rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dilanjutkan rotasi 180 derajat searah jarum jam, maka ketemu bayangannya adalah min 6, min 5. Jadi langkahnya bertahap. Ini langkah yang pertama tadi, rotasi 90 derajat berlawanan ketemu titik 6,5. Kemudian titik 6,5 ini dilanjutkan rotasi 180 derajat, ketemu bayangan akhirnya adalah min 6, min 5. Kita lanjutkan pada variasi yang terakhir untuk soal rotasi. Jika titik P min 5,12 dirotasi dengan sudut pusat 0 dan sudutnya alfa, menghasilkan bayangan P aksen 5, min 12. Tentukan besar sudut rotasi alfa. Untuk langkah yang pertama, ini kita tuliskan dulu. P min 5,12 dirotasi dengan pusat 0 dan sudut alfa, menghasilkan bayangan P aksen 5, min 12. Nah sekarang misalnya tak misalkan P itu E, Y dirotasi, pusatnya tadi 0, ini sudutnya alfa, menghasilkan bayangan ini min 5 jadi 5, berarti kalau X ini menjadi min X atau berlawanan. Kemudian ini 12, ini jadi min 12, berarti ini jadi min Y. Terus sekarang kita sesuaikan dengan rumus tadi, ada 5 buah rumus di awal pertemuan tadi. P, E, Y dirotasi pusat 0 menghasilkan bayangan P aksen min X, min Y. Nah, dari rumus ini E, Y menjadi min X, min Y, maka sudut rotasi yang sesuai adalah 180 derajat. Sehingga kalau nanti kita ditanyakan berapakah besar sudut rotasi yang membuat titik P min 5,12 menjadi P aksen 5, min 12, sudut rotasinya adalah 180 derajat. Sekarang kita lanjutkan untuk materi yang terakhir, bab transformasi, yaitu dilatasi. Suatu titik A dengan koordinat E, Y didilatasi dengan pusat 0 dan skala K, maka bayangannya adalah A aksen, itu koordinatnya KX, KY. Jadi intinya untuk dilatasi, titik yang didilatasi itu hanya dikalikan dengan faktor skala. Jadi kalau A itu E, Y dilatasi pusat 0 skalanya K, maka bayangannya A aksen adalah KX kali KY. Jadi nanti setiap koordinat X dikalikan dengan K dan koordinat Y dikalikan dengan K. K-nya ini bebas, bisa pecahan, bisa bilangan bulat. Misalkan gini, tentukan bayangan titik A dengan koordinat min 4,3 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 5. A min 4,3 didilatasi dengan pusat 0 dan skalanya tadi adalah 5, maka bayangannya A aksen berarti kan 5 dikali min 4,
5 dikalikan 3, atau ketemu A aksennya adalah min 20,15. Jadi dilatasi ini termasuk yang paling mudah, asalkan nanti kamu perhitungannya bisa, maka untuk dilatasi saya kira tidak ada masalah. Kita lanjut pada contoh yang kedua. Titik A dengan koordinat E, Y didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 3 menghasilkan bayangan A aksen min 6,9. Tentukan koordinat titik A. Dari rumus dilatasi tadi, kalau ada titik A, E, Y didilatasi dengan faktor skala tadi adalah pusatnya 0, skalanya tadi adalah 3, menghasilkan bayangan A aksen itu min 6,9. Dari contoh yang pertama, kalau E, Y didilatasi dengan faktor skala K, tadi bayangannya adalah KE, KJ. Atau dengan kata lain, kalau kita mencari bayangan yang sebelah kanan, maka titik E, Y dikalikan dengan K. Tetapi kalau kebalikannya, bayangannya ada, kita disuruh mencari titik A atau titik mula-mula, maka ini tinggal dibagi. Berarti A ini min 6 dibagi 3, ketemunya adalah min 2. Kemudian 9 dibagi 3, ketemunya adalah 3. Sehingga koordinat titik A yang akan dicari adalah A min 2,3. Kita lanjut pada contoh yang ketiga untuk dilatasi. Bayangan titik B dengan koordinat min 4,6 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala K menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat min 12,18. Tentukan nilai dari K. Kalau B tadi min 4,6 didilatasi dengan pusatnya tadi 0 dan skalanya K, maka ketemu bayangan B aksen itu min 12,18. Nah, prinsipnya tadi kan ada 3. Kalau B diketahui, K diketahui, mencari B aksen maka dikalikan. Kemudian kalau B aksen diketahui, K diketahui, mencari B atau titik mula-mula, maka setiap titik tadi dibagi. Nah, sekarang kalau kita disuruh mencari faktor skala K, mencari K bisa dua cara. Kalau kita bisa atau mengambil nilai X-nya, berarti K itu X aksen dibagi E, sama dengan min 12 dibagi min 4. Ini ketemu 3. Atau cara yang kedua, kita ngambil nilai Y-nya, K sama dengan Y aksen dibagi Y, sama dengan min 18 dibagi min 6. Berarti ini juga ketemu 3. Sehingga untuk menentukan nilai K nanti terserah pilih. Bisa memakai nilai X, bisa memakai nilai Y, nanti pilih aja yang angkanya kecil sehingga mudah dalam perhitungan. Biar lebih paham bab refleksi, bab transformasi, nanti kamu kerjakan 3 nomor ini sebagai bahan latihan. Untuk yang pertama, tentukan bayangan titik min 3,5 oleh rotasi 90 derajat searah jarum jam. Kemudian yang B, 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Nomor 2, bayangan titik 4,8 oleh dilatasi pusat 0 skala setengah adalah. Terus yang ketiga, bayangan titik A 2,3
oleh rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, dilanjutkan dilatasi skala 3 adalah. Saya kira pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat belajar. Semoga kalian tidak mengalami kesulitan. Saya kira cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle.